Halo Sobat Tani suka pedas? Kita lihat salah satu penghasil pedas adalah cabai. Cabai ternyata dahsyat di lidah tetapi memiliki banyak manfaat. Salah satunya atas kandungan capsaicin. Capsaicin ini sebagai salah satu penghasil pedas yang dapat menghasilkan atau menimbulkan endorfin yang berperan sebagai penghilang rasa sakit alami. Capsaicin juga mampu meningkatkan pembakaran kalori dan lemak dalam tubuh sehingga dapat menurunkan kadar kolesterol yang ada dalam darah. Cabai rawit merupakan tanaman yang mudah beradaptasi dengan kondisi lingkungan di daerah tropis, baik ketinggian tempat maupun keadaan tanah. Oleh karena itu, cabai rawit dapat dikembangkan hampir di seluruh kawasan Nusantara. Tanaman ini dapat tumbuh dan berproduksi dengan baik di dataran rendah, menengah, dan dataran tinggi. Cabai rawit mengandung vitamin A dengan kadar yang tinggi. Vitamin A ini sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Selain itu, kandungan vitamin C dalam cabai juga cukup tinggi jika dibandingkan dengan jeruk manis dan apel. Ternyata budidaya cabai rawit mudah dilakukan di pekarangan rumah, bahkan pekarangan yang sangat sempit. Tanaman cabai rawit selain membutuhkan air, juga membutuhkan sinar matahari yang cukup. Maka, lokasi yang tepat untuk tanaman cabai adalah lokasi yang terbuka, cukup kandungan air, subur, dan mempunyai penyerapan air yang cukup baik. Penanaman cabai rawit dalam lahan yang sempit dapat dilakukan di dalam pot. Bahan yang perlu disiapkan adalah media tanam, wadah penanaman atau pot, bibit, pupuk, air, dan alat sederhana untuk bertanam. Tanaman cabai rawit dalam pot kebanyakan menggunakan tanah sebagai media tanam utama. Untuk menyuburkan dan memperbaiki kualitasnya, maka perlu dicampurkan pupuk organik, sekam atau arang sekam, dan pasir. Komposisi campuran tergantung bahan yang tersedia, sebab setiap lokasi memiliki jenis tanah yang berbeda. Di Gorontalo, kita dapat mencampurkan media tanam dengan perbandingan 1:1, yaitu pupuk organik padat 1 bagian, sekam atau arang sekam 1 bagian, dan pasir 1 bagian. Membuat benih cabai rawit dapat dilakukan secara mandiri di rumah. Berikut adalah contoh benih yang dapat kita buat. Ini adalah hasil benih yang sudah kita buat dari buah cabai ini. Untuk memilih benih, perlu dipilih benih cabai rawit yang berkualitas, sehat, memiliki daya kecambah tinggi, dan berasal dari varietas unggul. Benih tersebut dapat dibeli di toko pertanian dalam kemasan saset atau dapat dibuat sendiri. Untuk membuat benih sendiri, pilih buah cabai rawit yang berukuran besar, masak optimal atau berwarna merah dan sehat. Kemudian, belah buah cabai untuk diambil bijinya. Pilih biji yang baik, relatif besar, dan normal bentuknya. Kemudian, semai biji-biji pilihan ini secara langsung atau bisa dijemur terlebih dahulu hingga kering. Simpan benih yang belum akan ditanam dalam kantung plastik atau botol yang bersih dan kering. Sebelum disemai, sebaiknya rendam terlebih dahulu benih cabai dalam air hangat. Selama perendaman akan tampak benih yang baik dan yang tidak baik. Jika ada benih yang mengapung, buang saja karena tidak baik kualitasnya. Benih yang sudah kita rendam dapat ditebarkan ke wadah persemaian yang telah diisi media semai setebal 8 cm. Setelah benih ditebarkan, tutup dengan tanah tipis-tipis. Jika wadah semai berupa polybag atau gelas bekas air mineral, semaikan benih satu persatu. Letakkan persemaian di tempat yang terlindung dari guyuran air hujan dan sinar matahari langsung.
Jaga agar persemaian tidak sampai kering. Untuk itu, lakukan penyiraman rutin 1 hingga 2 kali sehari tergantung keadaan cuaca. Sebaiknya gunakan semprotan tangan atau hand sprayer agar tidak merusak persemaian. Benih akan tumbuh setelah 3 hingga 6 hari setelah bibit berumur sekitar 3 minggu atau berdaun 3 hingga 4 helai dapat dipindahkan ke wadah yang lebih besar untuk penyapihan. Wadah yang bisa digunakan dapat berupa polybag kecil, gelas bekas air mineral, pot kecil, atau wadah lainnya. Dalam masa penyapihan ini, bibit sudah boleh terkena sinar matahari pagi dan sore selama 2 hingga 3 jam. Dengan penyinaran ini, bibit akan tumbuh lebih sehat. Setelah 2 minggu dalam penyapihan atau berdaun 5 hingga 6 helai, bibit dapat dipindah tanamkan ke pot penanaman permanen. Pada masa awal pertumbuhannya, tanaman cabai memerlukan pertumbuhan daun yang optimal. Untuk itu, tanaman perlu diberikan pupuk tambahan yang dapat berupa pupuk organik maupun pupuk anorganik. Selain pupuk berbentuk kristal, dapat digunakan pupuk cair. Penggunaan pupuk dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan atau minimal 2 minggu 1 kali. Batang tanaman cabai rawit kurang kokoh untuk menyangga percabangan daun serta buah yang lebat. Oleh karena itu, tanaman cabai rawit memerlukan turus atau ajir untuk memperkokoh batangnya. Tancapkan ajir pada media tanam dalam pot pada awal penanaman. Ajir dapat menggunakan bilah bambu setinggi 100 cm dengan lebar 3 hingga 4 cm. Ajir juga dapat dipasang ketika tanaman sudah besar dan dirasa tidak cukup kuat berdiri tegak. Rumput atau tumbuhan liar yang muncul pada media tanam dalam pot perlu disiangi secara rutin. Jika dibiarkan, gulma tersebut akan menyerap makanan yang seharusnya hanya untuk kebutuhan tanaman cabai rawit. Pemangkasan dilakukan terhadap tunas samping yang muncul pada batang tanaman sebelum fase pembungaan. Tujuan utama pemangkasan tunas adalah agar tanaman cabai dalam pot dapat berproduksi secara optimal. Selain itu, pemangkasan atau perempelan juga berfungsi untuk memperindah bentuk tanaman sehingga lebih cantik. Tanaman cabai rawit dalam pot selain dipetik hasilnya, dapat pula ditata untuk mempercantik suasana seputar rumah. Jadi, penempatannya dapat diselaraskan dengan kondisi lingkungan rumah kita. Misalnya, diletakkan berjajar sejalur dengan tembok pembatas atau dapat juga diletakkan berderet di kiri kanan jalan menuju ruang tamu. Tetapi yang perlu diingat, pot tanaman cabai harus ditempatkan di wilayah yang memperoleh sinar matahari yang memadai sehingga pertumbuhan tanaman tidak terganggu. Tanaman cabai di pot atau di pekarangan rumah tidak luput dari serangan hama dan penyakit. Namun, serangan hama dan penyakit tanaman di pekarangan serangannya dapat dideteksi lebih cepat. Serangan hama dan penyakit menyebabkan tanaman cabai dapat mati sebelum berproduksi. Sedangkan serangan pada tanaman dewasa dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Hama yang sering menyerang tanaman cabai antara lain kutu daun, trips, ulat graya, ulat buah, lalat buah, dan tungau. Sedangkan penyakit yang ditemui di tanaman cabai antara lain busuk daun, busuk buah, layu bakteri, dan penyakit yang disebabkan oleh virus seperti mozaik. Untuk mengendalikan hama, dapat digunakan insektisida kimia dengan bahan aktif deltametrin, profenofos untuk kutu daun, lalat buah maupun ulat, atau sobat tani dapat menggunakan larutan sabun cuci piring dengan dosis 1 sendok teh sabun cair dilarutkan dengan 1 liter air. Penggunaan pestisida nabati dilakukan ke seluruh bagian tanaman yang terserang OPT, terutama pada bagian bawah daun. Penyemprotan pestisida nabati dapat dilakukan saat pagi maupun sore hari. Pengaplikasiannya dapat dilakukan setiap seminggu 1 kali atau sesuai dengan kebutuhan tanaman.
Beberapa bahan yang dapat dijadikan pestisida alami adalah daun pepaya dan bawang putih. Getah pepaya mengandung kelompok enzim sistin protease yang menghasilkan senyawa golongan alkaloid, flavonoid, dan asam amino non-protein yang sangat beracun bagi serangga pemakan tumbuhan. Sedangkan bawang putih mengandung senyawa alisin, minyak atsiri, saltivina, dan metilen trisulfida. Senyawa tersebut bersifat insektisida dan berfungsi sebagai penolak kehadiran hama. Bahan yang dibutuhkan untuk membuat pestisida dari daun pepaya adalah 1 kilo daun pepaya yang dihaluskan dan dicampur dengan 10 liter air, minyak tanah, dan 30 gram deterjen. Kemudian bahan-bahan tersebut diperas dan didiamkan semalam. Pengaplikasiannya dilakukan dengan mengencerkan larutan tersebut sebanyak 20 hingga 25 ml dalam 1 liter air bersih. Untuk pestisida berbahan bawang putih yang perlu disiapkan adalah 85 gram bawang putih yang telah dihaluskan, kemudian dicampur 50 ml minyak sayur, 10 ml sabun cair, dan 950 ml air bersih. Kemudian, bahan tersebut diaduk hingga rata dan didiamkan selama 24 jam. Untuk pengaplikasiannya dilakukan dengan mengencerkan larutan tersebut sebanyak 50 ml dalam 1 liter air bersih. Sobat Tani juga dapat menggunakan lekat kuning atau perangkap feromon sebagai perangkap hama alami. Untuk penyakit pada tanaman cabai rawit dapat dikendalikan dengan penggunaan bahan aktif chlorothalonil maupun heksakonazol. Untuk panen perlu diberhentikan penyemprotan pestisida 2 minggu sebelum dilakukan panen. Panen dilakukan pada umur 70 hingga 90 hari setelah tanam untuk jenis hibrida dan 100 hingga 110 hari setelah tanam untuk jenis non-hibrida atau cabai lokal dengan tingkat kemasakan telah mencapai 80% dengan interval 3 hingga 7 hari. Cara panen dilakukan dengan memetik dan menyertakan tangkai buah. Kemudian tempatkan hasil panen di keranjang dan bawa ke tempat penampungan sementara yang kering. Kemudian lakukan sortasi buah yang terserang organisme pengganggu tanaman, kemudian dimusnahkan. Salah satu yang dapat kita lakukan adalah memanfaatkan pekarangan untuk bertanam cabai rawit. Selain pekarangan menjadi indah, tentunya kita dapat memetik hasilnya. Yuk Sobat Tani, bertanam cabai rawit di pekarangan rumah.